Gak nyangka sedikit pengeluaran aku bisa berkurang sejak aku mulung sayuran di pasar. Mungkin sebagian dari orang-orang berpikir kalau misalkan kegiatan aku ini gak bagus untuk dilakuin, apalagi dikontenin, karena akan banyak orang yang terpengaruh untuk mulung di pasar juga, yang mana ini gak bagus, gak sehat, ini kotor dan lain sebagainya. Tapi aku tahu bahwasannya penonton aku ini udah gede, udah dewasa, bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk ditonton, mana yang enggak. Dan buat yang gak suka bisa langsung di skip ataupun di blok aja, supaya video aku itu nggak lewat-lewat di beranda kalian lagi. Aduh bun, kebanyakan ngoceh, akunya jadi lupa opening, jadi kita opening dulu ya. Halo bunda-bunda, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Ini aku ujuk-ujuk udah ada di pasar, dan ini ketemu sama buangan tomat. Terus kita ambil, terus kita juga ketemu sama beberapa kawan kita yang biasa kita mulung. Dan di sini itu kita nggak ada janjian ya. Oh ya, aku mau bilang maaf dulu ya buat teman-teman bunda-bunda yang DM aku, ajak aku mulung bareng. Janjian gitu, aku tuh nggak bisa guys, kayak dijanjikan gitu loh. Mau kayak mulung bareng gitu nggak bisa, karena aku takut banget nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu loh. Mungkin kalian lihat aku tuh kalau mulung tuh dapatnya banyak selalu gitu ya kan, bagus-bagus, dan dapatnya itu macem-macem, tapi itu nggak setiap hari ada gitu loh. Jadi ada juga loh kadang satu harian itu aku dapatnya sedikit atau aku nggak dapet sama sekali. Pernah juga loh hari itu aku tuh mulung ke pasar ya kan, tapi emang lagi nggak ada barang juga, terus yang mulung juga udah bejibun, jadinya aku nggak ada dapat apa-apa juga guys. Nah jadi aku nggak bisa bawa kalian itu ya, takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Oke lanjut, kemarin tuh aku ada beberapa baca komentar yang katanya itu pernah tinggal di Batam dan sekarang itu lagi rindu banget pengen tengok pasar. Aku perlihatkan kondisi pasar jodoh sekarang ini, tapi maaf ya, aku tuh filmingnya pas udah pedagang pada tutup, jadinya nggak begitu rame. Tapi kalau pagi itu bener-bener rame, padat banget. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu itu bener-bener bun padat banget. Dan satu lagi, kalau kalian ke pasar jodoh ini, usahakan gak usah bawa uang banyak-banyak, soalnya di pasar ini tuh rawan banget pencopetan bun. Untuk hari ini aku gak dapet begitu banyak hasil mulung, tapi pas aku mau jalan pulang, aku ketemu sama beesan wortel, dan ini hampir keranjang. Gak nyampe sih, cuma setengah keranjang. Ya gak mungkin lah ya kan, aku biarin aja lihat beesan wortel sebanyak ini. Daripada wortel sebanyak ini masuk ke dalam bak sampah, langsung aja ini aku masukin ke dalam tas aku, biarin aja aku dibilang kemaruk ya kan, daripada dibuang. Hehe. Oke bun, nih aku udah selesai ngambil wortel, nih aku ujuk-ujuk udah sampai di rumah aja, langsung aja mau aku cucikan dan bersihkan, berhubung anak aku tuh lagi diam. Jadi pas aku tadi pulang ke pasar, dia tuh udah bangun, lagi nangis-nangis sama atoknya ya kan. Untung aja dia itu baru bangun ya, kalau udah dari tadi tuh aku kasihan banget tahu nggak. Sebenarnya aku tuh nggak tega bun ninggalin anakku, padahal umur tuh udah 2 tahun lebih, tapi dia itu masih belum biasa kalau misalkan nggak lihat aku gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah tinggalin dia kalau dia itu nggak tidur. Kalau dia tidur baru aku pergi ke pasar bun, karena ya gitu, aku nggak tega bun ninggalinnya. Nanti yang ada dia tuh bakalan ngerengek-rengek dan nangis-nangis terus, kasihan juga yang jaga ya kan. Mending nanti kalau misalkan dia tidur kan aku bisa tenang sedikit gitu ya kan. Nah jadi proses cucinya aku persingkat ya bun, karena ini udah kesorean banget. Habis aku cuci, ini langsung aku mau masak, karena kebetulan ini tuh udah jam 5-an gitu. Aku mau masak sayur bayam, mau aku masak bening, terus juga ada bunga kol sama wortel. Pokoknya mah kalau udah sore-sore gini masaknya yang simple-simple aja ya kan. Untuk perbumbuannya simple aja, cuman bawang merah bawang putih yang aku tumis lalu aku siram air. Aku masaknya nggak begitu banyak, dikit aja. Alhamdulillah untuk hari ini walaupun nggak begitu banyak dapat sayuran, setidaknya selalu ada yang bisa aku bawa pulang untuk aku simpan di kulkas. Mana tahu besok ada sayuran lagi yang bisa aku bawa balik. Intinya kalau kita merantau di kota orang, kita tuh harus pandai-pandai mengatur keuangan, pokoknya mengatur semuanya lah ya. Supaya apa? Supaya bisa tetap hidup, bisa nabung, dan yang paling penting adalah ngelunasin cicilan atau utang-utang. Alhamdulillah banget bulan ini aku dan suami bisa lunasin cicilan kami yang udah 5 bulan nunggak. Alhamdulillahnya kemarin itu ada sedikit uang, kami langsung bayar lunas. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Juga yang tanya beberapa gimana tanggapan suamiku aku mulung di pasar, apakah dia marah, apakah dia
apa gitu ya kan. Intinya ya nggak marah dan nggak ngelarang juga. Dia pasrahin aku mau mulung ya terserah, yang penting hati-hati dan nggak ngambil barang orang. Dan mau nggak mulung juga nggak apa-apa. Dan di sini aku bersyukur banget sih, pokoknya di rumah ini tuh nggak ada yang larang-larang aku mau aku gimana pun, yang penting aku bisa jaga diri aja di luar, bawa motornya nggak usah ngebut-ngebut, pokoknya kayak gitulah ya. Lanjut bun, di sini aku juga mau numis sayur mayur. Ceritanya itu mau masak capcay, cuman nggak ada amis-amisan atau persiput-siputan atau per ayam-ayaman ya. Jadi full sayuran ya, anggap aja vegetarian ya. Bumbunya juga gampang aja, bawang merah, bawang putih sama bawang bombay. Lanjut habis itu aku masukin dulu batang-batang atau wortel. Nah, mereka itu lama matangnya. Habis itu ya udah gini aja bun. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.